pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 5. Baik Bapak, saya mulai bismillah dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun ujukan moral Bapak? Ya, Bu Ivana, terima kasih atas percayaan panjenengan, dan pada kesempatan ini panjenengan tentunya pengen mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Begini Bu, biasanya dilema etika maupun rujukan moral itu kan ada pada kondisi yang nilainya saling bertentangan. Jadi saya akan mencari nilai-nilai apa saja, entah itu keduanya benar atau benar, salah, sehingga bisa dipakai untuk memutuskan langkah apa yang akan saya ambil selanjutnya sebelum mengambil putusan. Jadi identifikasi benar dan salahnya Ya. Pak. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar maupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Ya. Jadi begini, sama-sama mengandung nilai kebenaran juga nilai kebajikan. Ya, sebagai seorang pendidik tentunya serta pemimpin, pengambilan putusan saya berdasarkan etika, kemudian juga berdasarkan integritas dan juga keadilan, terutama yang berpihak kepada siswa atau murid. Meskipun terkadang belum tentu bisa mengakomodir semua kepentingan, namun saya berusaha dan menyiapkan diri menghadapi setiap konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Karena belum tentu semua bisa terpenuhi keinginannya nih Pak. Begitu. Itu yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk memutuskan pengambilan keputusan dalam satu kasus dilema etika nih Pak? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan yaitu saya mengkonfirmasi dahulu dan mengumpulkan fakta yang ada, kemudian menganalisisnya, mungkin pernah ada kejadian serupa sehingga dapat menjadi acuan saya dalam mengambil keputusan, serta yang pasti mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi dari keputusan yang saya ambil itu. Jadi pengalaman lampau sangat berharga nih Pak. Ya, tentunya sangat berharga. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut Bapak? Ya, hal-hal yang mungkin saya anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika itu dengan mengajak diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian dalam kasus dilema etika dan dari diskusi itu dicapai kesepakatan untuk solusi bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, atau itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan meskipun tidak selalu ya, tapi sebagian besar kelihatannya seperti itu. Musyawarah mufakat Pak. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, jadi agak sulit begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan-tantangan yang dianggap sulit itu tentunya tidak semua kasus dapat terselesaikan dengan cepat, dan tidak selalu keputusan yang diambil sesuai dengan harapan. Namun semua itu harus kita sikapi dengan bijak dan segera mencari solusi lebih baik lagi. Berikutnya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu begitu dalam jadwal penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung
tempat atau mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian baik bentuk maupun prosedurnya, Pak? Penyelesaian dilema etika itu adalah sebuah penyelesaian kasus, tentunya ingin segera mencari solusi dan mengambil keputusan yang tepat. Namun hal itu tergantung pada kasus yang terjadi serta urgensinya dalam penyelesaiannya, karena terkait tugas-tugas lain yang lebih utama. Maka pertimbangan utama adalah skala prioritas. Prosedurnya yaitu identifikasi dan konfirmasi kasus yang terjadi. Siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian menganalisis bagaimana keputusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor lain yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika, Pak? Faktor lain yang mempermudah mencari keputusan itu saya biasanya melibatkan pemangku kepentingan di masing-masing bidang yang terkait dengan kasus dilema etika, yang akan membantu saya dalam memberi masukan sebelum saya mengambil keputusan. Dan pertanyaan terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Pembelajaran apa yang tentunya ada hikmahnya dari pengambilan keputusan itu? Jadi pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika itu akan semakin mengasah empati seseorang pendidik, sehingga empati yang terlatih akan mampu memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih terfokus, lebih bijak atau lebih terfokus. Tentu saja rasa empati dan pengelolaan diri akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Sampun Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk saya terutama kedepannya dalam praktek pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berpihak kepada murid. Ya. Bapak. Terima kasih kembali Ivana, semoga lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Bu Hesti. Mohon maaf sebelumnya merepotkan ganggu waktu Ibu dari tugas-tugasnya, mungkin sedikit terganggu terkait dengan tugas saya sebagai penyelenggara yang bertugas untuk wawancara mengenai kepemimpinan dalam di sekolah yang kaitannya dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sini yang berhubungan dengan dilema etika. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama nih. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan? Iya, cara mengetahui bahwa oh itu kasus dilema etika. Mengidentifikasi kita menilai diri itu maksudnya seperti apa? Misalnya siswa yang mungkin bullying kepada teman-temannya, atau mungkin tidak merasa itu bukan suatu hal kenakalan dan sebagainya, terus mungkin dengan gurunya, itu kan mungkin itu kesalahan. Jadi identifikasi dulu bagaimana petunjuk yang bisa lebih menjelaskan kasusnya seperti apa. Berikutnya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, mungkin seperti keadilan lawan dengan rasa kasihan, taat peraturan, tapi kok ada sisi moral kita yang kasihan kalau diterapkan terlalu ini. Dengan solusinya gini, bisa tidak merugikan sasaran, bisa dan tidak menjelaskan salah satunya ataupun
Iya. Jadi kalau misalnya permasalahan seperti apa kita cari jalan tengahnya, kemudian kita paling tidak semuanya bisa menerima. Berarti antara dua pihak kepentingan itu saling Iya. bisa menerima. Jadi prinsip keadilannya terutama. Yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk memutuskan Kalau prosedur kita yang ini beda. Yang pertama membuat prosedur cuman kita harus menganalisis dulu perjalanan seperti apa. Kemudian kita tidak bisa apa namanya istilahnya menerima dari satu pihak. Kita harus konfirmasi dulu, kemudian masalahnya dari kedua belah pihak, kemudian kita analisis, kita cari solusi terbaik. berarti tetap ada laporan satu tapi Konfirmasi dulu, terus kemudian kita lihat dulu apakah kebenarannya itu sudah diberikan. Kalau efeknya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang antara dua pertanyaan yang memberikan sanksi atau ini kalau memang sudah berat sekali kami memberikan sanksi. Tapi kalau masih dalam rangka bisa diperbaiki, kami kasih tahu dulu, kami informasi apa yang disampaikan, seperti apa yang terjadi. Kita nanti lihat berapa jauh ini mengambil pemantauan kita, terus kemudian kalau saya kasih lagi baru kita berikan sanksi. jadi solusi terakhir itu yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, jadi apa sih tantangan yang besar ketika mengambil keputusan itu? Tantangan berat untuk menentukan. Tantangan untuk menentukan karena kita misalnya dengan teman ya, kadang dengan ada ini dengan guru, nah itu kan pasti kita tidak karena kan mungkin kita tidak bisa pada salah satu pekerjaan, mungkin kita harus seimbang seperti itu. Terus kemudian dengan orang tua misalnya, kita harus mementingkan apa namanya bagaimana perasaan orang tua. Itu kan yang namanya orang tua memberikan anak itu kan kita juga tahu diamanahin gitu. Jadi kan kita juga harus bisa memberikan yang terbaik. Nah itu mungkin dilematisnya dari situ. Kita ininya misalnya mendisiplinnya apa bagaimana, tapi kita juga harus melayani dan Beratnya karena ada apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan satu kasus sebelum ada tadi, mungkin langsung selesai di tempat atau mempunyai jadwal khusus serta prosedur khusus yang kalau kasusnya tergantung kasusnya gitu. Kalau misalnya kasus ringan kita selesaikan dulu. Tapi kalau kasusnya ada mungkin berat atau apa namanya membutuhkan konsultasi yang lebih lama atau perusahaan yang lebih lama, ya kita sesuai kasusnya dulu. Jadi kita dulu atau requirement seperti apa, masalah seperti apa, jadi kita selesaikan dulu yang ketujuh, mungkinnya ada seseorang atau faktor yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menentukan keputusan. Iya, kalau misalnya memang mentok sekali saya tidak bisa ibaratnya deh, ibaratnya karena saya mentok sekali apa mengambil keputusan atau mungkin menyelesaikan masalah, saya konsultasi ke atasan saya. Jadi saya minta di majelis kejahatan, saya minta pertimbangan bagaimana nantinya saya mengambil keputusan. Kalau masalah itu istilahnya Tahu dari sini di yayasan. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pula pembelajaran apa yang selama ini petik dari pengalaman Ibu ketika menentukan setiap mengambil keputusan? Banyak ada keputusan kita ada yang kayaknya sepertinya salah, ada yang mungkin udah benar, tapi kita sudah kita belajar. Kalau harus seperti ini lagi, bagaimana gue dengan siapa? Tapi setiap masalah
jadi bukan apa namanya masalah tapi jadi tantangan mau aja Aman jadi iya Sampun sekian pertanyaan, semoga apa namanya ya saya dapat semoga bermanfaat saya sebagai pembelajaran dalam memutuskan satu masalah yang mungkin nanti terjadi dan semoga ketika nanti share ini akan bisa ikut bermanfaat juga. ini juga apa saya dari dalam belajar gitu yang namanya masalah itu kan kita belajar ada masalah kita belajar lagi itu terus jadi yang namanya apa namanya kita tidak bisa dikatakan untuk menjadi juga atau bagaimana ketika masih belajar Terima kasih atas waktunya. terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Merlin atas kesempatannya, waktunya yang diberikan kepada saya di sela-sela kesibukannya untuk mewawancara tentang kepemimpinan di sekolah yang Ibu pimpin ini, TK KP TK Al-Muhajirin Kota Semarang maksudnya ini. Saya mulai dari pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang biasanya kalau dari fokus yang di modul saya pelajari ini tentang mungkin dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kaitannya misalnya seperti anak yang sebenarnya anaknya berprestasi, tapi karena prestasinya itu kan sering mengikuti lomba, otomatis prestasinya oke, tapi kelihatan pembelajarannya agak terkendala. Itu kan sebagai guru akan muncul kayak memutuskan saya praktek laporan atau ini karena ada nilai plusnya kan contohnya yang seperti itu. Saya kepala sekolah di sekolah saya memang kebetulan kan tidak ada kayak kita ngambil prestasinya anak itu memang sering lombanya kalau tingkat TK kan paling lomba dan itu memang kebanyakan wali murid tidak mengikuti kami jadi semua ya mungkin kita kasih apresiasinya itu nanti kalau pas kegiatan ambil sana kita biasanya pasti bisa cuma kalau kemarin kan memang pandemi jadi anak yang aktif di kelas yang berani. Jadi kaitannya kalau misalnya pertimbangan yang muncul keputusan yang pikir itu bingung kasus masalah itu belum ada karena anak itu masih masih labil, masih suka main kan memang kan usia segitu kan masih ingin main karena belum kayak tingkat SD itu. Baik Ibu, yang kedua bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu entah terkait masalah sesama guru atau dengan siswa atau dengan orang tua, itu bagaimana proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Kalau yang pertama itu kalau sama guru kalau sama guru itu kita biasanya rapat di parent rapat nanti kita bahas ada permasalahan apa, ada kendala apa, apakah berkaitan dengan pembelajaran dan kegiatan yang lain yang melingkupi yang di sekolah. Dan kalau yang anak biasanya kan kita sekarang kan zamannya zaman IT jadi lewatnya kan WhatsApp gitu. Kadang ada yang langsung WhatsApp ke saya, kadang ada yang ke wali kelas, nanti wali kelas menyampaikan ke saya. Jadi preventifnya ke wali dulu, selanjutnya baru ke nanti juga kalau misalkan masih belum jelas saya jelaskan. Biasanya kan ada komunikasi jadi antara WA sama yang langsung kita mengakses itu jadi saya datangkan ke sini biar lebih itu semua terakomodir gitu. Yang ketiga, tahapan seperti apa yang Ibu lakukan untuk memutuskan mengambil solusi dari masalah yang terjadi itu? Biasanya kalau kebetulan itu di sekolah sini kasusnya ya nggak terlalu ibaratnya grade-nya tinggi jadi masih bisa
dikondisikan sama guru kadang. Misalnya ada yang kayak kemarin paling kasus, bukan kasus sih, jadi minta kayak dispensasi biaya itu dispensasi biaya, dan saya kan tidak bisa memutuskan sendiri ya, jadi saya komunikasi sama yayasan, dari yayasan menginformasikan kalau orang tuanya mungkin suruh datang menemui langsung ke yayasan. Jadi muncul solusi yang dari tidak hanya dari kita sendiri, tapi solusi yang karena kita kan saya juga sekolahnya kan sekolah yayasan, iya tidak independen sendiri. Kalau sekolah mandiri okelah berani saya, cuman ini yayasan. Berikutnya, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kan banyak sekali gitu. Oh, kalau ada begini saya akan begini. Itu dari pengalaman Ibu yang paling efektif saya gunakan untuk mengambil keputusan itu biasanya seperti apa itu? Kita langsung di ini ya Bu, langsung komunikasi sama orang, sama yang terlibat di situ. Jadi biar nggak, kadang kan ada yang grup atau itu saya japri, saya nyuruh paling kelas itu japri, nanti biar kalau takutnya kan nanti jadi provokator di grup atau jadi makin besar bukan terangkan sih jadi mendingan oke lah ada kendala apa misalkan tentang kegiatan pembelajaran atau yang lain yang kaitannya dengan sekolah gitu, jadi dikomunikasikan langsung. Iya, kalau saya ketinggalan juga pengalaman di grup kelasnya asli gitu, kalau langsung di grup itu kadang yang ikut nggak aslinya sederhana, tapi di perpanjang ada yang ikut, yang tadi diam pokoknya ya akhirnya kan ikut-ikutan lagi. Jadi harus on point-nya ke siapa. Berikutnya Bu, dari beberapa pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu ambil, itu mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutuskan, oh saya akan ini dan ini gitu, tantangannya apa Bu? Selama saya jadi ini kan sebenarnya itu saya jadi kepala sekolah itu tidak mau gitu, maksudnya saya baru masuk sudah 2019 Mama. Ini kan dari 2017. Iya. Saya masuk kan 2019. Itu tuh saya langsung ditunjuk jadi kepala sekolah. Awalnya itu kan masih turutnya. Oke, saya punya masuk itu percaya. Terus saya bingung Mak. Itu jadi dilema saya. Saya di sini posisinya baru masih senior lagi, masih junior misalnya gitu. Ilmu yang di sini juga saya belum paham juga, beda sama yang di Pemalang apa enggak, beda instansi kan, ya, beda instansi kan mungkin beda aturan, beda. Kadang kalau saya ambil keputusan ini, nanti saya dihubungi sama teman-teman. Seperti yang keputusan pasti ada. Yang saya tidak suka itu kalau dibuat status itu loh Mas, rasanya itu sedih karena tidak. Padahal itu masalah sepele gitu. Ya sama teman sendiri. Tidak sakit tapi jadi saya sudah sama yayasan saya kadang minta solusi sama yayasan. Jadi intinya saya masih percaya sama jenengan tegas nggak apa-apa. Nggak usah mikirin yang lain teman-teman. Kalau sudah dikasih tahu jadinya demi kebaikannya. Terus saya bilang, intinya tegas sama yayasan. Tapi saya kurang senangnya itu kalau apa-apa langsung dibuat status. Karena jadi maksudnya ya karena itu status bisa dilihat sama wali murid. Jadi saya pikir orang tersebut pemikirannya sudah dirasakan. Ibaratnya senior beliau lah berarti saya baru tadi. Berarti tantangannya kayak hal tidak seperti yang Ibu harapkan. Jadi saya kadang kalau ada status kayak gitu cuma lihat aja sih, mau komen sampai malah kalau aja. Yang penting kita niatnya baik untuk kebaikan, jadi insya Allah ada ininya ya. Iya, biar ada hikmahnya. Kalau untuk ini Bu, mungkin punya jadwal tertentu untuk mengambil keputusan gitu, bisa secara langsung atau menjadwal
papan khusus, ini nanti aja atau langsung sesuaikan aja gitu. Ada kriteria begitu Bu? Atau waktu tertentu begitu? Kalau jadwal, kalau dari kedinasan itu memang ada kayak seperti sih gitu kan. Itu nanti kan hubungannya sama tindak lanjut kinerja itu. Terus bisa kalau yang di lembaga sendiri, dapatnya lembaga itu sewaktu-waktu, jadi kondisional aja. Kita butuhnya ya, prioritasnya kalau yang sama mana yayasan dulu, mungkin dibilang 1 tahun hanya ketemu itu 2 kali. Itu yang bareng-bareng. yang Kalau saya sendiri itu mungkin sebenarnya nggak ada jadwalnya sih, jadi sesuai kebutuhannya. ini kalau ada dilihat Ya. ada masalah yang harus Yang segera, urgent, berarti kan? langsung berarti prioritasnya disesuaikan seperti apa tadi. Kalau yang berikutnya mungkin faktor atau pendukung seseorang yang membantu ibu mempermudah dalam pengambilan keputusan itu ada Bu? Yang Itu mempermudah itu yayasan. dari bantuan dari Yayasan. Karena memberikan semua keputusan saya tidak bisa mengambil sendiri. sendiri. Maksudnya keputusan yang benar-benar misalnya ada permasalahan yang berat, itu kan ditunjuk. Jadi saya coba komunikasi minta solusinya sama yayasan. Lalu kalau sama teman-teman juga ada kadang semua Kalau personal sudah saya nggak bisa di otak aku. yang terakhir dari semua pengalaman yang telah dilakukan dalam pengambilan keputusan itu mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik yang akan jadi mungkin mudah-mudahan saya juga nanti dalam mengambil keputusan ketika ada masalah dilematika ini yang mungkin akan saya alami misalnya begitu. Maksudnya lebih tegas ya, tegas dalam artian nggak yang keras-keras gitu. Jadi kita nggak yang seolah-olah kita udah ibaratnya saya di sini jadi kepala sekolah, kenapa dia nggak, bukannya saya minta diorangkan bukan, cuma itu kalau kepala sekolah berarti kan pimpinan yang segala keputusan dari kepala sekolah itu harus diterima, jangan maksudnya kadang saya sudah bikin keputusan ini nanti ada kasus maksudnya harus ini gitu. Jadi kan saya yang maksudnya udah yang selesai jadi pemegang lagi gitu. Mungkin budayanya saya mungkin belum masih ada kata yayasan itu saya masih gimana ya, masih menghormati yang senior. Saya nggak enak seperti itu. Iya. Baik, sampun Ibu. Sekian, semoga apa yang saya peroleh hari ini bermanfaat nanti dan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan itu bisa bermanfaat dari sharing yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Saya sekarang mohon pamit. Mohon maaf menunggu waktunya. Besok nanti kalau ada sudah ada hasilnya saya bisa. Siap.